Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dengan Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Hari ini Senin, 26 Oktober 2020. Hari ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Mari kita simak bersama-sama. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu. Sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saudara, hari ini bacaan begitu menarik. Bagaimana Tuhan Yesus mengubah sesuatu yang sudah lama berlaku, namun kurang tepat. Bangsa Yahudi sangat mengagungkan hari Sabat. Maka pada hari Sabat, memang biasanya orang tidak melakukan apapun kecuali berdoa. Bahkan ketika ada situasi yang sangat mendesak. Tuhan Yesus dalam bacaan ini tadi menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa hari Sabat bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan dengan cara berbuat baik kepada sesama, menolong sesama. Maka perbandingan yang dibuat Tuhan Yesus sungguh menohok bagi orang-orang Yahudi itu. Karena Tuhan Yesus menunjukkan fakta yang justru menunjukkan hal yang sebaliknya dari apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Memang mereka tidak melakukan kegiatan lain, seperti menolong orang atau kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan samanya. Tapi mereka justru tetap memberi minum binatang-binatang peliharaannya. Apakah nilai manusia lebih rendah dari binatang? Sehingga Tuhan Yesus tidak boleh menolong orang yang sudah menderita selama 18 tahun. Sementara mereka dengan leluasa melepaskan binatang peliharaannya untuk makan dan minum. Inilah hal baru yang bisa dikatakan melawan arus yang coba dibuat dan disadarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi itu. Maka saudara, sebagai pengikut Kristus, gereja sudah menunjukkan pada kita bahwa Ekaristi bukan selesai ketika kita menerima berkat penutup, tetapi itu justru menjadi awal bagi kita untuk menerapkan, untuk sungguh menjalankan perintah Tuhan yang kita dengar melalui sabdanya dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi. Jadi saudara,
Mari kita tetap memuliakan Tuhan pada hari Sabat, pada hari Minggu, tetapi bukan hanya untuk berdoa, tetapi untuk tetap berbuat baik kepada semua orang. Berkah dalam